Hari ini di sebelah kanan saya ada pendamping praktek guru penggerak angkatan 4, Ibu Ambar dari Grobogan. Selamat pagi Bu Ambar. Selamat pagi, Pak Edi, selalu di hati. Iya, Bu Ambar, ini kan tadi malam kan ada pengumuman ya untuk pengajar praktek yang sudah lolos. Iya. Sudah lolos. Ada 23 nggih, apa 24? Untuk Grobogan. Yeah, untuk nasional ini itu kan ternyata yang mendaftar cukup banyak, ada 20.000 sekian, kemudian yang lolos administrasi 6.000 sekian, dan yang diambil 4.000. Sudah menyisihkan 14.000. 14.000. Iya. Berarti mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa. Yeah. Masih bersama Edi Selalu di Hati. Edi Selalu di Hati. Edi Selalu di Hati. Edi Selalu di Hati. Selamat pagi pemirsa, saya Ibu Diara Ambar Susilowati, MPD dari SMA Negeri 1 Purwodadi. Kebetulan saya pengajar praktik calon guru penggerak angkatan keempat, dan ini sudah berjalan 6 bulan, ya. Jalan mau 7 bulan. Yeah. Itu selamat untuk PP calon PP Grobogan angkatan 7 yang lolos kali ini, yang mulai dari ada SD, SMP, SMA, SMK yang sudah menyingkirkan 14.000 sekian dari seluruh pendaftar. Tentunya yang ada di Indonesia. Selamat buat teman-teman calon pengajar praktek yang se-Indonesia. Indonesia, ya. Bu Anjar, ini buat teman-teman yang lolos ini ya, ini apa yang harus dilakukan dalam hal menghadapi seleksi kedua ini, Bu? Yeah. Yang jelas tahap berikutnya adalah nanti simulasi mengajar dulu, kemudian baru wawancara. Itu satu paket, jadi tidak simulasi mengajar, lolos, kemudian baru wawancara, enggak. Itu satu paket. Berarti setelah simulasi langsung wawancara ya? Bukan, harinya beda. Harinya ada jadwalnya, cuman memang dua itu satu paket. Jadi setelah ini Nyenan menyiapkan para PP yang ada di Kabupaten Grobogan terutama dan di seluruh Indonesia. Itu yang pertama mesti disiapkan RPP. Nanti simulasi mengajar, ya, itu berapa menit itu, Bu? Hanya 15 menit, ya. 15 menit. Jadi kalau pengalaman saya dulu 2 menit saya gunakan untuk pendahuluan, 10 menit untuk kegiatan inti, ya, kemudian 3 menit untuk penutup, ya. Nah, nggak ada ya untuk penilaian, maksudnya dalam simulasi itu ada nggak untuk penilaiannya di akhir mengajar? Enggak, saya enggak. Penutup ya? Tergantung ininya, ya, tergantung kita RPP kita apa gitu. Nah, waktu itu kalau pengalaman saya itu saya bikinnya yang gampang aja, jadi membuat RPP yang nanti diskusi. Jadi pura-puranya setelah pembukaan biasa, kalau pembukaan kan kalau kita ngajar dah seperti biasanya kita salam, kemudian ngecek kehadiran peserta, kemudian juga biasanya saya kerapian, ya, kerapian tempat duduk itu dilihat, kemudian menyiapkan peserta untuk siap mengikuti kegiatan, ya. Maaf, yang untuk melihat kerapian itu kan posisi kan Zoom Meet kan, Google Meet ya, pakai Google Meet. Lah itu posisi Bu Ambar gimana? Saya hanya gini, jadi saya menyiapkannya pura-pura saya ini di depan kelas. Jadi saya menyiapkan waktu itu komputer di depan saya yang bisa nyorot saya, dan belakang saya ada whiteboard, gitu, ya. Ketika Jimit kan ini penguji saya bisa melihat saya. Boleh melihat saya dan whiteboard, ya. Untuk peserta didiknya kan nggak ada peserta didik, nggak ada. Jadi pura-pura aja gitu, ngomong aja. Oh iya, sudah gitu kan, misalnya sudah rapi. Kemudian kita tuliskan tujuan, jangan lupa. Jadi kalau mau KBM kan mesti tujuan saya tulis di papan tulis saja sebentar, gitu ya. Kemudian nanti kita bisa ditulis, bisa disampaikan juga lah. Kalau saya terbiasa tulis gitu, terus karena saya diskusi waktu itu, jadi saya pasang gambar enzim yang kita mau diskusikan. Saya juga bikin LKPD. Jadi setelah kegiatan pembukaan kita sudah sampaikan tujuan, kemudian skenario-nya kita nanti gimana itu saya sampaikan. Jadi misalnya kita bagi kelompok 4-4. Setelah itu kegiatan inti saya bagi LKS pura-pura aja, jalan udah gitu. Terus setelah itu saya sambil kayaknya berjalan gini menanyakan gitu aja.
Jadi nggak yang benar-benaran gitu. Ya, berarti kan kayak simulasi mengajar waktu di KKG dulu lah. Kan gitu. Ya. Berarti kayak gini Bu, konsepnya kan ini kan pengajar praktek kan nanti akan mendampingi guru penggerak. Ya, berarti yang dalam simulasi mengajar yang kita ajar itu teman sejawat ya, seolah-olah teman bukan peserta didik gitu loh. Bukan RPP kita maunya apa? Nah, kalau saya waktu itu pernah jadi pemandu, jadi guru jadi instruktur nasional. Jadi saya ngambil ketika saya memandu teman-teman biologi saya. Jadi kan peserta saya seolah-olah itu teman biologi sekabupaten. Karena nantinya kita berhadapan dengan teman sejawat juga, betul, mendampingi gitu. calon guru penggerak. Mungkin ada setelah simulasi berarti nanti hari berikutnya wawancara. Nah, saya lanjutkan dulu. Ketika simulasi itu kan sudah selesai kegiatan, pura-pura diskusi, kemudian kita juga diskusi, pura-pura nanya gimana selesai pendapat peserta selesai, terus kegiatan terakhir kan penutup kita simpulkan, kemudian kita refleksi, selesai 15 menit. Nah, saya ngatur strategi waktu itu biar saya nggak kebablasan atau apa, itu ada timer di situ. Saya jadi ngomong gitu sambil lihat jadi biar cepat. Nah, setelah simulasi kemudian nanti saya duduk berhadapan dengan dua penguji itu, saya ditanya waktu itu ditanya tentang penilaian. Jadi hanya ketika kegiatan gitu apa perlunya penilaian itu apa gitu ditanya, kemudian fungsinya untuk apa penilaian, hanya dua pertanyaan itu. Nah, setelah itu selesai, kemudian selesai ditutup, kita dijadwalkan untuk wawancara. Nah, untuk wawancara sendiri lama juga? Iya, 1 jam kalau nggak salah, lupa ingat. 1 jam apa 2 jam Itu saya kalau ada kaitannya nggak wawancara itu dengan simulasi atau dengan? Enggak, justru enggak. Saya kayaknya pertanyaan saya waktu itu ke IC kita. Jadi waktu saya di administrasi pertama kan nulis IC Nah, nulis IC itu kemudian ketika wawancara pertanyaan banyak mengarah ke situ dan itu kayak yang jebakan sebenarnya. Jadi kalau ketika itu kita nulis IC itu pengalaman kita sendiri, pasti bisa jawab. Pasti bisa jawab, dan ketika dihubungi lagi nanti dikembalikan situ jawaban kita akan tetap sama. Berarti semoga saja tidak ada yang plagiat kemarin yang lolosin plagiat otomatis. Karena kebetulan memang Bersa sendiri kan, dari 20 hanya 4.000 yang lolos, 16.000 tidak lolos itu baru tahap administrasi. Berarti saat ini kan berarti tertarik dengan isi kita yang lolos itu kan dari penguji, wah ini kok menarik isinya kan gitu, pengalamannya. Memang ke seputar isi juga, kemudian juga dikembangkan lah sama pengujinya. Pengujinya ada 2. Pokoknya gini, trik saya waktu saya wawancara, saya jawab yang memang saya lakukan gitu aja. Pokoknya karena kita melakukan sesuatu, kita nggak akan terjebak kemana-mana, nggak akan istilahnya nggak bisa jawab gitu. Dan santai pokoknya jadi ketika kita wawancara itu pengujinya nggak yang kelihatan orang-orang gitu, nggak. Jadi santai, kita bahkan sambil minum Bu Ambar saya digitukan, tapi tetap nggak etis lah. Jadi karena berhadapan jimit langsung gitu. Juga penguji juga ya? Ya, 2 penguji. Pokoknya yang kalau intinya isi itu memang benar-benar kita yang isi, dan itu pengalaman kita aman pokoknya gitu. Selama jadi ketika ngeten kuncinya kan kalau biar lanjut lolos gitu kan kuncinya sekarang di simulasi. Waktunya benar-benar diatur, dan kegiatan kita mengajar itu kan mesti ada pendahuluan, inti, kemudian penutup. Itu harus ada semuanya komponen itu. Kemudian ketika wawancara ya kita jawab yang memang kita jangan mengada-ada. Pokoknya kuncinya itu jangan mengada-ada dan santai kok. Terus satu lagi, kalau misalnya di jadwal simulasi atau di wawancara kita kebetulan ada yang memang darurat, bisa kok menghubungi kontak person yang ada di SIM PKB, atau nanti kita akan di WA dari sana. Jadi ketika kita udah lolos ini, kita tunggu, mesti kita akan di WA juga cek di SIM PKB, karena nanti kita harus mengisi kita akan lanjut atau tidak. Nah, nanti seandainya kita nggak bisa, ada yang kondisi darurat lagi sakit atau apa, kita bisa menghubungi untuk di reschedule. Jadi jangan sampai kita udah sampai di sini nih, yang justru yang awal itu yang kayaknya berat malah buat saya itu. Jangan sampai malah tahap 1 berat ya. Malah yang berat itu kalau yang sudah di lanjut ini kayaknya udah gampang lah, yakin lah kalau sudah ini mesti lolosnya. Nah, nanti kalau sudah lolos, nanti kita akan dipanggil untuk diklat
diklat. Kalau dulu kan daring, kayaknya sekarang juga daring, belum memungkinkan itu. Ada berapa ya? 10 hari sama 8 hari. Gitu ya. Nanti yang kaitannya dengan diklat, nanti setelah pengumuman tahap 3 ini nanti kita sambung lagi untuk apa saja yang diklatkan, materi-materinya seperti apa. Siap. Teman-teman semua, nah begitu tadi, siapkan diri kita untuk simulasi dan wawancara. Semoga sukses dan lolos dan bermanfaat menjadi pengajar praktek guru penggerak. Karena jelas-jelas menjadi pengajar praktek itu kita tambah ilmu, tambah temen. Yang kita sama sekali nggak pikirkan, nggak nyangka, dan hampir satu bulan gaji loh. Oke, terima kasih Pak Bu Ambar, terima kasih sekali. Besok disambung lagi kalau sudah tahap 3 sudah pengumuman. Sekali lagi selamat buat yang lolos, khususnya untuk yang calon PP Kabupaten Gerobokan dan untuk seluruh Indonesia. Oke, terima kasih, dadah.